boneka tapi anak wong loh ya. Nah, ininya ingat kemarin apa refleks apa? Tonic neck. Refleks tonic neck itu kalau misalkan ini kita ini nggak kayak adewe ngene. Apa? Enggak iso kayak iki. Begitu kita jalan begini maka dia akan lurus. Nah, ini tinggal kita masukkan, tangan kita menyangga. Kadang ono mahasiswa sing gak iso megang bayi juga ada. Menyangga leher, taruh jempolnya di leher, palau, belakang lehernya, kemudian jempolmu itu jangan di leher itu loh, bawahnya telinga ini loh. Oh coba enek no ya sakit nanti ini, kemudian melingkar sampai sini. Nah, kalau tangannya besar boleh ini sampai ke sini, tapi kalau tangan saya nggak cukup dengan bayi segini. Ini loh, bawah belakangnya begini. Oke? Nah, terus tangannya ini bu, oh jangan ini nanti somroco. Ya. Pakai ini aja. Yang kuat. Ya. Oke. Duduk. Nah, kalau sudah ini baru ditimbang. Oke. Nah, pastikan semua tubuhnya ini masuk ke dalam timbangan. Engko nek golek pos jantung, kemudian ngene. Oleh. Ya, Bu kalau sudah besar gimana, Bu? Boleh didudukkan. Ya, didudukkan sambil nanti orang tuanya pegang tapi tidak boleh memberikan berat. Oke? Duduk, jangan duduk. Oke, ya, begini. Dan pastikan kalau memang ini nanti resikonya melukai, ini dikasih kain, dilapisi kain. Tapi jangan sampai mengganggu, ya. Nah, ini nanti baru diinikan. Oke. Nah, nanti dia akan jalan sendiri. Beratnya berapa? Ini ada beratnya, tapi dia nggak mau. Pakai 0,0. Ya, oke. Ini ya. Kalau sudah. Nah, kalau ukur ada ukurannya itu adalah kalau ini berat badan. Nah sekarang kalau panjang badan gimana Bu? Kali ya? Ya Pak yang Pak Mulia coba. Ya. Pakai metalin. Ya, untuk ukuran normal-normalnya nanti dilihat. Nah, pakai metalin. Nah, ya. Metalin. Pastikan ini satunya di sini. Ini metalin rusak. Yang perlu diukur itu adalah satu lingkar kepala. Nanti untuk menentukan ini mikro atau makro sekali. Caranya bagaimana? Tadi angkat kepala bayi. Angkatnya gimana? Metalin langsung di bawah, ya. Nah, ini saja, nggak usah diangkat-angkat. Oke. Pastikan ini di atas telinga, tengah-tengah di atas alis. Ya. Batuk itu, tengah-tengah batuk itu ya. Nah, kemudian diukur. Berapa? Oh, 37. Oke. Jadi tidak di sini. Ya, ukurnya adalah ini. Gue. Sudah. Oke. Setelah itu, mumpung ini masih di sini, angkat kepalanya geser ke sini. Ini namanya seni. Apa ukur? lingkar dada. Lingkar dada ukurnya adalah di atas puting, melingkar. Ya, ini bayi biasanya kan lengket ya. Kalau sudah seperti ini, coba enek-enek loh, luka. Kok posisi sudah begini, kita tinggal ngikuti aja. Ininya kemana? Kebalik Bu, tidak apa-apa, biarin aja. Yang penting jangan digeser-geser. Karena kalau kubur bayi itu kan nempel banget ya. Nah, sudah kita tinggal berapa ya lingkar dadanya? 33. Oke. Nah, setelah itu coba cek dulu ya. Apalagi ada ini, angkat bayinya, set, ambil. Oke.
dari antara siku sama antara siku dengan tapi sikunya lusnya. ya. Ya, nah kita ambil tengah-tengahnya, nah kemudian kita ukur. Oh, ini ada 12 ya, 11. Oke, ya. Kalau nanti untuk mengukur panjang badan tidak ada alat ini, kamu hanya pakai metode bisa. Apa yang tidak bisa? Ya, caranya gimana? Pastikan kepala bayinya ini ada di sini. Kemudian ini tanganmu tegak lurus. Ya, tegak lurus. Bu, aku gak usah tegak lurus, Bu. Ya nemen awakmu dari gengsi senengane anu wae. Protes saya. Ya. Nah, ini tegak lurus sudah. Nah, sekarang ini luruskan. Ya, luruskan. Kakinya diluruskan. Ini gak usah lurus, mohon maaf ya. Diluruskan banget bener ya. Sampai nanti kakinya ini posisinya begini. Nah, ini biasanya kaki kita, tangan kita memegang lutut sudah lurus, tapi gak usah bertukan banget tuh ya. Nah, nanti kalau misalkan ini ditekan, ini kan bisa diluruskan gini ya. Ya, tangan satunya itu meluruskan begini. Nanti kita ambil mana ini yang bawahnya sini, ditandai, ya. Oke, ini kan juga bisa kita lepas ya. Tangan kita kan ada begini ya. Nah, sekarang ukurlah metalin ini dari sini yang sudah kita tandai begini. Tarik garis lurus ke sini, rasa ini loh ya. Nah, begini yang saya akan begini, tarik garis lurus ke sini, maka kita akan ukur panjangnya sini. Oke. 69 gede banget. Ini kalau kamu tidak punya alat-alat seperti ini, kita kan tidak tahu Indonesia itu ya. Nah, untuk apa sih kita harus mengukur panjang bayi? Biar tahu normal atau tidak, nanti untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Karena nanti setiap bulan itu kita harus melihat bagaimana dengan pertumbuhan bayi. Pertumbuhan itu bisa berat badan dan juga panjang badan. Kalau kita tidak tahu dari awal, bagaimana kita mau memulai? Ya, yang kedua, untuk menentukan apakah panjang badan ini normal atau tidak. Normalnya berapa? 45 sampai dengan 50. Di bawah 45 resiko kecil. Oke. Ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ada ini seperti ini alatnya, itu dulu di beberapa posyandu ada. Nah, ini nanti alatnya gulung gitu ya. Memang itu kan kita buat agar mudah begitu ya. Nah, gulung seperti ini. Nah, kalau ini masukkan ke dalam tas. Nah, ini kalau mau ukur kita gelas. Nah, ini kepalanya nggak ditaruh di sini, lorong pun gini. Ini ke sini, ya. Nah, kita luruskan. Oke, kalau sudah lurus, bayinya diangkat. Taruh kepalanya di, paskan di sini, ya. Oke, seperti biasa. Ini sampai kakinya diluruskan, ya. Lurus, jangan lurus begini. Nah, yang ini kita tarik. Lihat ke sini. Untuk di kakinya tadi. Contohnya misalkan kaki ini, kakinya nggak lurus ya. Ini misalkan kakinya begini ya. Nah, ini tetap. Inilah nanti panjang bayi. Berapa ini? Oh, ini bayinya adalah 53,5. Oke. Ya. Tahu ya? Nah, sudah. Nah, sekarang ada alat yang canggih lagi. Apa? Terus antropometri bayi. Nah, ini alatnya ada di sini. Ya. Nah, ini kamu taruh di sini. Kalau mau ngukur panjang badan, kalau hanya ngukur timbangan aja, ya enggak usah. Ininya dilepas. Ini tetap di sini. Oke, saya mau ukur ini dulu.
Ya, kita mau mengukur berat badan. Dan kita taruh, pastikan semuanya masuk. Ya, ondol-ondolnya. Mana? Jadi gak masuk. Kalau saya tekan ada. Ya. Nah, nanti kalau misalkan saya mengukur tinggi badan sekalian, oh sama sekalian berarti sebelum bayi diletakkan ini sudah dipasang dulu. Ya, atau nek lali ya wis gak apa-apa lah jenenge manusia ya. Nah, ini kita paskan. Nah, kemudian ininya kita tarik. Oke. Tarik ya. Sama. Didirikan. Geser ke sini. Sampai dengan kakinya tadi yang posisinya tumitnya bisa 90 derajat. Ini begini. Jadi tumitnya harus yang menyentuh ini. Oke. Nah, maka nanti di sini akan muncul kan panjangnya sudah langsung 58 kan, cuma berat badannya nggak muncul karena bayinya nggak. Kenapa? Nggak keluar berat badannya. Coba ibu angkat nanti keluar berat badan. Oh iya, wes. Tadi dinyalain dulu. Diangkat dulu terus dinyalain. Yo. Paten sih. Enteng nggak ya? Nah, nanti ini tinggal ini tadi. Oke? Nah, sudah muncul kan ya? Tapi kita jangan terbuat dengan teknologi karena kita tidak tahu teknologi itu kapan hancur. Teknologi itu kapan ada gitu. Ya, nanti kalau pada saat disaster, bencana, oh saya nggak bisa mengukur ini, nggak tahu ini mengukurnya gimana, nggak ada. Ya, makanya sebenarnya saya tuh juga nggak ini bang. Oh, mahasiswa harus mengetahui alat yang canggih. Dia dasarnya dulu harus tahu. Tapi kalau alat yang canggih itu kan tinggal mengoperasi. Oke? Saya bukan anti alat yang canggih loh ya, tidak. Tapi justru di saat di bangku kuliah ini ya prinsip-prinsip itu harus kita harus tahu. Sebenarnya kalau alat yang canggih itu nanti bisa kita belajarnya di rumah sakit. Karena di rumah sakit kan komersil. Bagian itu kalau yang canggih ada tuh yang kantor di ICU itu kan 2M harganya. Ceplok. Kembung. 100 gak ada tak cukup.